Selamat siang, perkenalkan nama saya Teresia Novita dengan NIM 211FI03027 dari kelompok 5. Pada video kali ini saya akan menguji coba praktikum karbohidrat. Saya akan menunjukkan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini. Alat pertama adalah wadah plastik. Alat kedua adalah kertas label atau kertas putih. Bahan yang digunakan adalah 1 iris pisang, 1 iris tomat, 1 telur, 1 biskuit, 1 sendok gula putih, 1 sendok nasi, 1 iris tahu, 1 sendok margarin, 1 sendok tepung terigu. Pada percobaan kali ini kita akan larutkan dengan larutan iodium yaitu betadin. Baiklah, kita akan melakukan uji cobanya. Langkah pertama, letakkan semua bahan pada wadah yang disediakan. Langkah kedua, memberikan nama di masing-masing bahan. Langkah selanjutnya, memberikan 2-3 tetes betadin di atas bahan-bahan yang telah disediakan. Baiklah, selanjutnya kita diamkan dulu beberapa menit. Selanjutnya, kita akan mengamati bahan yang kita teteskan betadin. Apabila bahan yang kita teteskan betadin tadi berubah warna menjadi biru keungu-unguan atau biru kehitam-hitaman, artinya bahan yang kita teteskan tersebut mengandung karbohidrat. Jika bahan tersebut tidak berubah warna, maka bahan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Mari kita lihat dari pisang, tomat, telur, biskuit, gula putih, nasi, tahu, margarin, tepung terigu. Dapat kita simpulkan dari bahan yang kita uji, bahan mengandung karbohidrat adalah kentang, tepung terigu, biskuit, dan nasi. Maka bahan selanjutnya selebihnya tidak mengandung karbohidrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresya Rahmayanti dengan nomor NIM 211FI03022 dari kelompok 5. Di video kali ini saya akan mempraktekkan uji coba pada makanan yang mengandung protein. Siapkan bahan dan alat, yaitu 2 buah piring, sendok, lilin, korek api, bulu ayam, label nama, kemudian ada seledri, roti, tempe, terigu, dan kacang tanah. Langkah kerja yaitu yang pertama, berikan label nama pada setiap bahan. Kemudian ambil bulu ayam dan bakar, lalu amati
Kemudian ambil tempe, bakar, lalu amati bau yang dihasilkan. Aroma yang dihasilkan sama seperti aroma bulu ayam yang dibakar. Lalu ambil terigu, bakar, lalu amati bau yang dihasilkan. Aroma yang dihasilkan tidak sama seperti aroma bulu ayam yang dibakar. Kemudian ambil kacang tanah, bakar, lalu amati bau yang dihasilkan. Aroma yang dihasilkan sama seperti aroma bulu ayam yang dibakar. Jadi kesimpulannya, bahan yang dibakar lalu aromanya seperti bau bulu ayam ketika dibakar mengandung protein, yaitu seperti seledri, roti, tempe, dan kacang tanah. Yang pertama kita siapkan bahan dan alat, yaitu 2 buah piring, lilin, korek api, sendok, capitan, label nama, bulu ayam, daging ayam, putih telur, kangkung, gula, dan tahu. Langkah kerja. Langkah pertama yaitu ambil bulu ayam, lalu bakar, dan amati bau yang dihasilkan. Bulu ayam yang dibakar akan menjadi kontrol pada uji coba kali ini. Yang pertama, daging ayam, lalu bakar. Lalu amati bau yang dihasilkan. Bau yang dihasilkan sama seperti bau bulu ayam yang dibakar. Kemudian ada putih telur, bakar, lalu amati bau yang dihasilkan. Bau yang dihasilkan sama seperti bau bulu ayam yang dibakar. Lalu ada kangkung, bakar, lalu amati bau yang dihasilkan. Bau yang dihasilkan sama seperti bau bulu ayam yang dibakar. Lalu ambil gula, bakar, lalu amati bau yang dihasilkan. Bau yang dihasilkan tidak sama seperti aroma bulu ayam yang dibakar. Kemudian ambil tahu, bakar, lalu amati bau yang dihasilkan. Bau yang dihasilkan sama seperti bau bulu ayam yang dibakar. Jadi, kesimpulannya, bahan yang dibakar, lalu aromanya seperti bau bulu ayam ketika dibakar mengandung protein seperti daging ayam, putih telur, kangkung, dan tahu. Baiklah, saya akan melakukan uji lemak sederhana, uji emulsifikasi lemak, uji kerataan lemak. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah nasi yang sudah dihaluskan, tahu yang sudah dihaluskan, tepung terigu, roti tawar, mentega, minyak goreng, putih telur, kecap, kuning telur, larutan gula, pipet tetes, sendok makan, kertas yang sudah dilabeli.
Langkah-langkah yang pertama, sejajarkan kertas sampel kemudian masukkan bahan yang keras pakai sendok seperti nasi, kemudian tahu, lalu tepung, roti tawar, mentega, lalu masukkan yang cair pakai pipet tetes seperti kecap, kuning telur, larutan gula, kemudian putih telur, minyak goreng, untuk melihat hasil bisa dilihat di bagian belakang kertas sampel. Bahan yang mengandung banyak lemak menembus bagian belakang kertas. Jika yang tidak seperti basah itu merupakan kandungan air. Jadi bisa disimpulkan minyak goreng, kuning telur, dan mentega banyak mengandung lemak. Bahan yang lain seperti putih telur, kecap, tepung terigu, roti tawar, nasi tidak atau sedikit mengandung lemak. Nah, saya akan uji kerataan lemak. Bahan-bahannya adalah minyak kemasan, minyak kelapa, minyak jelantah, air, sendok, gelas, dan bensin. Langkah-langkah, siapkan 2 gelas. Masukkan 5 sendok makan air. Selanjutnya, berikan 5 sendok makan bensin pada gelas yang satunya. Selanjutnya, tambahkan minyak jelantah pada masing-masing gelas. Aduk hingga homogen. Selanjutnya, berikan 5 minyak jelantah kepada bensin. Aduk hingga homogen.
lalu sisihkan. Selanjutnya, lakukan yang sama. Berikan 5 sendok air. Berikan 5 sendok bensin. Kemudian tambahkan minyak curah pada masing-masing gelas. Aduk hingga homogen. Lalu sisihkan. Lakukan hal yang sama. Berikan 5 sendok air. Lalu tambahkan 5 sendok makan bensin. Lalu tambahkan minyak kelapa pada masing-masing gelas. Aduk hingga homogen. Bisa kita lihat minyak jelantah yang dicampur dengan bensin akan berwarna hijau, sedangkan air yang dicampur minyak jelantah tidak menyatu atau tidak stabil. Sedangkan minyak curah yang dicampur dengan bensin akan berwarna hijau, sedangkan minyak curah yang dicampur dengan air tidak menyatu. Sedangkan minyak kelapa yang dicampur dengan bensin akan berwarna hijau, sedangkan dicampur dengan air tidak menyatu atau tidak stabil. Baiklah, saya akan melakukan uji emulsifikasi lemak. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah air, minyak kemasan, larutan sabun, sendok makan, pipet tetes, 2 gelas. Langkah-langkah yang pertama, siapkan 2 gelas. Berikan 5 sendok air pada masing-masing gelas. Pada gelas pertama, berikan minyak kemasan sebanyak 5 sendok kecil. Aduk hingga homogen. Pada gelas kedua, berikan 5 sendok Aquades, lalu tambahkan minyak kemasan sebanyak 5 sendok.
Lalu tambahkan air sabun sebanyak 5 sendok. Aduk hingga homogen. Dari hasil yang bisa kita lihat, air yang dicampurkan minyak kemasan tidak menyatu atau tidak stabil. Sedangkan air yang dicampur dengan minyak kemasan, Aquades, dan larutan sabun menyatu atau stabil.